Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Cipa, NPM 0651222220. Nah, di sini saya akan presentasikan tugas dari basis data yang ada di YouTube. Nah, di sini pertama kita ingin menunjukkan semua database yang ada pada laptop kita yaitu dengan menggunakan perintah show databases. Setelah itu, nah di sini nantinya akan muncul database yang terdapat pada laptop kita. Nah, setelah itu kita ingin membuat database, yaitu dengan menggunakan perintah create database, lalu nama database-nya. Misalnya di sini kita pakai nama database-nya itu belajar MySQL. Next. Nah, maka database sudah terbuat. Setelah itu, kita ingin menghapus database yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan perintah drop database. Setelah itu nama database-nya. Nah, ini harus sama untuk nama database-nya. Nah, maka database telah terhapus. Nah, setelah itu, kita ingin membuat database-nya kembali. Maka buat lagi create database. Belajar MySQL. Nah, maka terdapat lagi database-nya. Setelah itu, kita di sini ingin menggunakan database yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan perintah use nama database-nya. Itu belajar MySQL. Nah, setelah itu kita ingin melihat daftar storage engines pada laptop kita, yaitu dengan menggunakan perintah show engines. Nah, di sini maka langsung terlihat engine yang terdapat pada laptop kita. Dan biasanya yang paling umum digunakan itu menggunakan InnoDB, di mana InnoDB ini dia memiliki fitur yang lumayan lengkap. Dia juga mendukung fitur foreign key, terus support transaction, dan InnoDB ini juga merupakan default pilihan dari si MySQL. Nah, setelah kita melihat show engine pada laptop kita, kita ingin membuat table. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat database. Nah, di dalam database kita ingin membuat table, yaitu dengan menggunakan perintah create table. Lalu nama tabelnya di sini saya menggunakan barang. Lalu di dalam tabel barang itu terdapat ID dengan tipe datanya integer. Setelah itu terdapat nama dengan tipe datanya varchar, yang dimana dia panjang karakternya adalah 100. Lalu ada harga dengan tipe data integer. Lalu terdapat juga jumlah. Jika sudah, jika hanya misalnya di sini kita hanya ingin memasukkan tiga kolom saja, maka tidak usah pakai koma lagi di sini. Lalu setelah itu kita masukkan engine NoDB. Nah, untuk kalau misalnya sudah selesai, tambahkan titik koma. Lalu kita execute. Nah, maka tabel barang sudah terbuat. Setelah itu kita ingin melihat struktur tabel yang telah kita buat nih.
yaitu menggunakan perintah describe barang, nama tabel yang tadi kita buat. Terus execute. Nah, nanti di sini akan keluar data, akan keluar kolom barang yang telah kita buat, yaitu di sini ada kolomnya ID, nama, harga, dan jumlah. Dengan tipe datanya integer. Untuk ID, lalu nama itu varchar dengan panjangnya itu 100, lalu harga itu integer, lalu jumlah itu integer. Nah, setelah itu, misalnya di sini kita ingin menampilkan tabel barang yang telah kita buat tapi dalam bentuk sintaks, yaitu dengan menggunakan perintah show create table, nama tabelnya. Nah, di sini nanti akan terlihat dalam bentuk sintaksnya. Nah, untuk ID itu integer, lalu defaultnya itu null, lalu itu nama varchar, defaultnya null. Setelah itu, setelah kita menampilkan tabel barang dalam bentuk sintaks, kita ingin mengubah si tabel barang misalnya dengan menggunakan alter table barang. Itu ingin menambahkan, misalnya menambahkan kolom deskripsi dengan tipe datanya itu teks. Nah, maka si tabel barang yang tadi kita buat, itu kita sudah menambahkan kolom baru, yaitu deskripsi dengan tipe datanya teks. Nah, misalnya kita ingin menampilkan describe barangnya lagi nih. Nah, maka si deskripsi ini dia masuk. Nah, ini. Yang tadinya kita hanya menambahkan 4 kolom karena kita ingin menambahkan kolom baru, yaitu deskripsi, maka dia masuk ke deskripsi barang. Setelah itu, misalnya di sini kita ingin menghapus, kita ingin misalnya menambahkan tabel barang, barang lagi nih. Misalnya di sini salah, salah, kolom salah. Dan tipe datanya teks. Nah, kita describe lagi. Nah, maka si kolom salah dia masuk. Setelah itu kita misalnya ingin menghapus lagi nih kolom yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan alter table barang dengan memakai perintah drop. Drop kolom. Nah, setelah itu kolom mana yang mau kita hapus? Yaitu misalnya di sini saya ingin menghapus kolom salah yang sudah tadi kita buat. Nah, maka kolom salah sudah terhapus. Nih, kita ingin menampilkan describe barangnya lagi. Nah, maka kolom salah sudah tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Setelah itu, misalnya di sini kita mau eh, mengganti posisi si kolom nama itu menjadi di depan urutannya, itu dengan menggunakan perintah alter table, nama tabelnya. Setelah itu menggunakan perintah modify. Lalu nama kolomnya yaitu nama dengan tipe datanya itu varchar dengan posisinya itu ada di depan.
execute. Nah, maka sudah kita ubah. Nah, untuk deskripsi barangnya, misalnya tadi ini kita menulis untuk jumlah karakter pada nama itu ada 100. Nah, di sini kita tadi mengubah untuk panjang karakter nama itu 200 dan posisinya itu dia ada di paling pertama. Oke, kita describe lagi. Nah, maka si urutan ID yang tadinya ada di pertama, dia jadi ada di kedua. Terus untuk panjang karakternya dia berubah jadi 200 karena kita tadi telah mengubahnya. Oke, itu ya di sini kita mau mengubah label barang modify ID. Yang tadi eh, tabel kolom ID yang tadi kita buat itu kan 0. Nah, sekarang kita ingin mengubah untuk si kolom ID ini dia menjadi not null. Jadi tidak boleh kosong. Yang tadinya dia boleh yes, yes null. Nah, sekarang kita ingin mengubahnya untuk ID itu dia not null. Yaitu dengan menggunakan perintah alter table, lalu nama tabelnya, setelah itu modify, lalu nama kolom, setelah itu tipe datanya not null. Execute. Nah, kita describe barang lagi. Nah, maka untuk ID dia sudah not null. Nah, setelah itu kita ingin menggunakan default value, mana menggunakan perintah alter table barang modify pada kolom jumlah itu integernya not null, terus defaultnya 0. Oke, kita ke describe barang. Nah, jadi untuk kolom jumlah tadi kita ingin kita ingin si datanya itu not null. Terus tadi defaultnya saya isi 0. Jadi kalau misalnya si kolom jumlah ini tidak diisi, dia otomatis 0 karena kita menggunakan perintah default 0. Jadi default 0 itu dia misalnya kalau misalnya data si kolom jumlah ini tuh tidak diisi, dia otomatis tabelnya tuh 0 gitu. Terus setelah itu kita ingin mengubah si tabel harga, yaitu dengan menggunakan alter nama tabelnya modify harga not null dan defaultnya 0. Oke, kita describe barang lagi. Nah, di sini saya juga mengubah untuk yang kolom harga, yaitu dengan not null, lalu defaultnya 0. Oke, setelah itu kita ingin menambahkan waktu nih, yaitu alter table, nama tabelnya. Nah, kita ingin menambahkan waktu dibuatnya dengan menggunakan timestamp. Not null, outnya current times. Jadi maksudnya itu pada kolom waktu dibuat nanti waktu misalnya jika tidak kita mengisi timestamp-nya dia otomatis akan menunjukkan pada waktu sekarang yaitu current timestamp. Ya kita execute. Nah kita describe barang lagi.
Nah, otomatis si waktu dibuat yang telah kita tadi buat, tabel baru, kolom baru, ya dengan tipenya itu timestamp dan not null. Nah, kalau misalnya dia tidak diisi, dia otomatis akan menunjukkan waktu sekarang, yaitu current timestamp. Nah, setelah itu kita ingin membuat isi data untuk si tabel yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan perintah insert into barang. Nah, ini saya ingin memasukkan ID dan nama. Setelah itu values. Nah, di sini saya ingin menggunakan pada urutan pertama itu tadi kan ada ID dan nama. Nah, kita isinya yaitu ID dulu. Misalnya di sini ID-nya 1. Lalu untuk namanya itu Apple. Nah, nah, maka sudah tersimpan. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan select from barang. Nah, maka data yang telah kita buat itu tadi masuk ke dalam kolom yang telah kita buat, di mana dia namanya itu Apple, lalu ID-nya itu 1. Nah, kolom harga yang telah tadi kita buat, karena kita tidak diisi, maka dia otomatis 0. Lalu untuk jumlah juga 0, karena default-nya tadi kita mengisinya 0. Lalu untuk deskripsi teksnya 0, nah karena kita tidak memasukkan timestamp-nya juga, dia otomatis akan menunjukkan pada waktu sekarang. Oke. Setelah itu kita ingin menghapus data barang yang telah kita buat tadi, yaitu dengan menggunakan perintah truncat barang. Nah, maka data yang telah kita buat pada tabel akan terhapus. Nah, kita describe barang, kita select barang. Nah, maka dia tidak ada hilang karena telah kita hapus data yang telah kita buat. Tetapi untuk tabelnya masih ada karena kita tidak hapus. Nah, truncat itu dia fungsinya untuk menghapus data yang ada pada tabel. Nah, kalau misalnya untuk menghapus tabelnya, itu kita menggunakan perintah drop table. Nah, nama tabelnya. Oke, kita select from barang. Nah, tabel belajar MySQL tidak ada karena kita telah menghapusnya. Describe barang. Nah, karena kita telah menghapus. Setelah itu kita ingin membuat data baru, itu menggunakan perintah create table product misalnya. Create table product. Nah, execute a table must have at least. Oke. Oke. Oh,
Nah, di sini kita ingin membuat tabel baru, yaitu dengan nama tabelnya itu produk. Dan di mana untuk untuk tabel produk ini kita mengisi dengan kolom ID dengan tipe datanya varchar, lalu panjang karakternya 10 dan dia not null. Lalu ada name untuk nama produknya, lalu varchar tipe datanya dengan panjangnya itu 100 dan dia not null, tidak boleh kosong. Itu kita tambahkan description text juga. Teks. Nah, lalu tambahkan price juga dengan tipenya in unsigned, not null, dengan defaultnya 0. Nah, untuk in unsigned, untuk in unsigned itu nilainya dia tidak boleh min. Nah, terus kalau misalnya dia tidak diisi, dia otomatis 0. Lalu kita tambahkan lagi quantity. Kolom quantity dengan tipe datanya sama in unsigned, dia tidak boleh min nilainya, lalu not null, tidak boleh kosong dengan defaultnya 0. Setelah itu kita ingin membuat read add. Jadi si produk ini tuh dibuat pada waktu kapan. Nah, kita menggunakan timestamp. Data timestamp, not null, current timestamp. Nah, kalau sudah, kita ketik engine-nya, yaitu InnoDB. InnoDB. Nah, kalau misalnya kita sudah buat, set, guys, 9. Kita show tables. Oke. Nah, di sini kita ingin membuat tabel baru, yaitu tabel produk misalnya. Di tabel produk ini isinya itu ada ID dengan tipe datanya itu varchar, panjangnya itu 10, lalu dia not null, lalu name dengan tipe datanya varchar, panjang karakternya 100,
dan dia not null. Lalu ada description text, yaitu tipe datanya text. Lalu ada price, price itu untuk harga, dia tipe datanya unsigned, di mana unsigned ini dia nilainya tuh tidak boleh tidak boleh minus. Lalu dia, kalau misalnya tidak diisi, dia defaultnya 0, jadi otomatis 0. Lalu untuk create add juga dia tipe datanya timestamp. Lalu defaultnya kalau misalnya dia tidak diisi, dia otomatis akan menunjukkan pada waktu sekarang. Nah, kita execute. Udah. Oke. Nah, setelah itu kita ingin menampilkan tabel yang telah kita buat, yaitu execute. Nah, sudah ada tabelnya. Lalu setelah itu, untuk tabel yang telah kita buat, produk dia sudah masuk. Nah, setelah itu kita ingin memasukkan data yang ke dalam tabel yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan, kita di sini ingin menampilkan kolom kolom pada tabel yang telah kita buat dulu nih dengan menggunakan perintah describe product. Nah, maka kolom yang telah kita buat pada tabel tadi, dia akan muncul di sini pada tabel product. Nah, lalu setelah itu, kita ingin mengisi data ke dalam kolom yang telah kita tadi buat, yaitu dengan menggunakan insert into product. Values. Nah, untuk kolom ID kita ingin masukkan di sini misalnya untuk ID-nya itu karena dia tipe datanya itu varchar, maka kita masukkannya dalam bentuk karakter. Nah, di sini kita masukkannya P, misalnya untuk ID-nya itu P000. Nah, lalu selanjutnya kita mengisi nama untuk produknya. Misalnya di sini nama produknya itu mie ayam original. Setelah itu kita masukkan description untuk produknya. Misalnya description-nya mie ayam original. Iya, misalnya description-nya hanya ini saja. Oke. Terus untuk harganya, kita jangan dulu tambahkan ini. Oke. Nah, jadi pertama kita di sini ingin membuat tabel produk. Kita ingin membuat tabel baru yaitu dengan nama produk di sini. Lalu di dalam tabel produk itu dia terdapat ID, nama, price, quantity, sama create add. Dengan tipe datanya untuk ID itu varchar, lalu name itu varchar, itu terus not null, lalu untuk price dia in unsigned, di mana dia tidak boleh min untuk nilainya, lalu dia not null. Lalu untuk quantity, dia juga in unsigned, dan defaultnya tuh 0. Kalau misalnya tidak diisi, dia otomatis 0. Lalu untuk create add-nya, dia menggunakan tipe
timestamp, di mana not null, lalu defaultnya current timestamp. Jadi ketika kita tidak mengisi timestampnya, dia otomatis akan menunjukkan, akan mengeluarkan waktu sekarang, atau current timestamp. Nah, setelah itu, di sini kita ingin menunjukkan tabelnya, show tables. Nah, maka keluar tabel yang telah kita buat, yaitu ada tabel product. Setelah itu, kita ingin menunjukkan, kita ingin menampilkan kolom pada tabel yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan perintah describe product. Oke. Kayak di sini ada describe product, execute, nah maka akan muncul describe product. Oke. Bentar deh, saya harus drop tabelnya dulu, bentar ya. Oke. Oke. Nah, di sini kita ingin membuat tabel produk. Nah, untuk di dalam tabel produk itu dia terdapat ID, lalu name, lalu price, lalu quantity, sama create at. Nah, untuk price ini dia in unsigned, di mana in unsigned ini dia tidak boleh min pada datanya, lalu tidak boleh kosong atau not null. Nah, terus untuk quantity dia juga in unsigned, dengan defaultnya kalau misalnya tidak diisi dia nol. Lalu di sini juga ada create at. Jadi produk itu dibuat pada waktu kapan dengan menggunakan tipe timestamp. Lalu dia not null dan defaultnya kalau misalnya tidak diisi dia current timestamp, akan menunjukkan waktu pada sekarang. Nah, setelah itu setelah kita membuat description tabelnya, di sini kita ingin menampilkan description table yang telah kita buat. Description. Oh, kita show table dulu nih. Table yang telah kita buat. Show table. Oke, skip. Oke, nah kita execute. Nah, maka si table product ini sudah masuk ke dalam database yang telah kita buat tadi, yaitu belajar SQL. Nah, sekarang kita ingin menampilkan keterangan pada describe table yang telah kita tadi buat. Itu describe nama tabelnya nih, product. Nah, execute. Nah, maka deskripsi pada tabel yang telah kita buat akan muncul di sini, yaitu terdapat 5 kolom, dan ini untuk tipe datanya. Nah, setelah itu kita ingin mengisi data pada tabel yang telah kita buat dengan menggunakan perintah insert into product, nama tabelnya, ID, dan name, price, sama quantity. Values. Nah, untuk ID-nya, misalnya untuk ID yang pertama kita ingin mengisinya P0001. Nah, setelah itu untuk ID, ini kita isinya berurutan. Karena kita tadi memasukkannya itu yang pertama ID, maka untuk
values-nya kita masukkan pertama ID. Lalu untuk name berarti ada di urutan setelah ID, yaitu misalnya di sini untuk name-nya mie ayam original. Untuk harganya, karena dia untuk harga itu integer, maka kita tidak perlu menggunakan kutip. Nah, ini pakai kutip ya, karena menggunakan tipe data varchar. Nah, langsung saja tidak usah memakai kutip untuk price. Nah, tipe datanya integer. Lalu setelah itu quantity juga tidak diperlukan. Nah, misalnya stoknya di sini 100. Itu kita execute. Nah, kita describe stoknya lagi. Terus di sini misalnya karena kita telah buat data yang telah kita buat, kita ingin menampilkan si data yang telah kita buat itu ke dalam table yang sudah kita buat sebelumnya. Itu dengan menggunakan perintah select from doc. Nah, maka data yang telah kita buat tadi masuk nih ke dalam table yang telah kita buat. Dan karena saya tidak memasukkan time times read at-nya, dia otomatis akan menunjukkan pada waktu sekarang. Setelah itu kita ingin membuat table, kita ingin membuat data yang kedua nih dengan menggunakan perintah insert into product. Nah, nama quantity values-nya. Nah, untuk tabel yang kedua di sini saya menambahkan description text untuk pada data produk. Nah, pertama, karena kita membuat data yang kedua, kita buat ID-nya harus berbeda. Karena dia sebagai primary key, maka si kodenya itu harus berbeda dengan si ID yang sebelumnya. Nah, misalnya di sini kita pakai yang untuk ID-nya itu P00002 misalnya. Lalu data nama produk yang kedua ini misalnya, karena sebelumnya itu mie ayam original, kita misalnya yang kedua ini mie ayam bakso. Nah, untuk description text-nya, misalnya mie ayam bakso ini tuh isinya apa aja. Jadi mie ayam bakso itu misalnya isinya ada mie ayam original plus bakso. Nah, setelah description kita tambahkan harga nih untuk bakso misalnya harganya untuk mie ayam bakso harganya 20.000. Lalu untuk stoknya misalnya ini ada 100. Good. Oke, description. Oke. Nah, karena saya ingin menambahkan description, kita tambahkan lagi di sini ya. Create table product. Create table product, misalnya di sini saya tambahkan description. Description. Di mana dia tipe datanya itu text. Nah, kalau misalnya sudah di-execute, nah, oke, execute description. Oke. Nah, karena kita
Misalnya karena kita tadi hanya menambahkan ID, name, list, sama quantity, di sini saya ingin menambahkan description text nih, menambahkan description text, maka menggunakan perintah alter table, nama tabelnya tadi produk. Nah, ingin menambahkan pada table produk ini misalnya modify Nah, oh iya, untuk menambahkan itu, nah di sini karena saya ingin menambahkan eh, description, kita menggunakan alter table product, lalu add, sini saya ingin menambahkan description, description dengan tipe datanya itu dia teks. Oke, nah terus oke, karena saya di sini ingin menambahkan description ini setelah after misalnya after name. Ya, kita execute ya duplikat kolom. Oke, karena sudah enter label produk. Hmm, oke, udah. Nah, misalnya di sini saya ingin menambahkan description pada table yang telah kita buat tadi, itu dengan menggunakan alter table product. Nah, product add description dengan tipe datanya text, lalu ingin menambahkannya setelah kolom name, misalnya. Nah, karena sudah, kita ke description produk lagi. Nah, maka si description dia sudah masuk dalam tabel yang telah kita buat. Dan posisinya ada setelah name. Nah, setelah itu kita masukkan data yang kedua nih dengan menggunakan perintah insert into product. Nah, ID, terus name, dan price, lalu sama quantity. Quantity, value. Nah, untuk data yang kedua, misalnya di sini saya ingin masukkan ID-nya itu P0002. Nah, kenapa P002? Karena untuk ID ini dia harus beda. Terus namanya misalnya di sini Mi
ayam bakso. Nah, keterangannya mie ayam bakso ini dia mie ayam original plus bakso. Hmm. Tuh untuk harganya nih, untuk harga tidak memerlukan tanda kutip karena dia termasuk integer. Nah, setelah itu stoknya nih, ada 100 misalnya. Lalu kita insert. Nah, terus kita select on produk lagi nih. Nah, maka data yang kedua telah masuk. Terus kita ingin masukkan data lagi, misalnya di sini. Data yang ketiga. To insert into product, ID, name, di quantity, stoknya. Nah, terus values. Nah, jadi sini P0003, data yang ketiga. Terus, ini ayam. Ini ayam ceker. Untuk harganya misalnya di sini 20.000 sama. Terus stoknya ada 100. Nah, misalnya kita ingin masukkan datanya nggak mau satu-satu gini, kita ingin menambahkan datanya lagi, maka tambahkan koma di belakangnya, jangan dulu di titik koma, karena kita ingin membuat data lagi. Nah, setelah koma di enter, lalu kita masukkan lagi. Data misalnya yang keempat, P0004. Nah, misalnya untuk data yang keempat ini, mie ayam spesial. Untuk harganya 25.000. Lalu stoknya ada 100 juga. Nah, setelah itu kita ingin menambahkan lagi nih sampai data yang keempat. Misalnya ini sekarang data yang keempat. 1, 2, 2, 3, 4. Nah, sekarang data yang kelima. P0005. Nah, untuk P yang kelima misalnya mie ayam Yamin. Untuk harganya 15.000. Dan dia stoknya ada 100. Nah, kalau misalnya sudah, kita tambahkan titik koma. Nah, setelah itu execute. Nah, sudah. Setelah itu kita untuk menampilkannya pakai perintah select from product. Oke, tampilkan. Nah, maka data yang telah kita buat tadi masuk ke dalam table yang telah kita buat, kolom yang telah kita buat juga. Nah, setelah itu kita ingin misalnya di sini mengambil kolom yang kita ingin tampilkan nih. Hanya kolom, beberapa kolom, jadi tidak semua kolom. Nah, dengan menggunakan perintah select, misalnya saya ingin menampilkan hanya kolom ID, name, sama quantity. Dari the product. Nah, execute sudah. Maka dia akan em, mengeluarkan hanya table ID, name, list, sama quantity karena di sini saya hanya memilih ID, name, list, quantity dari si table produk. Jadi select ini dia fungsinya untuk mengambil kolom yang kita inginkan pada tabel yang telah kita buat. Nah, untuk tanda bintang dia select all, jadi menampilkan seluruh kolom pada tabel produk. Nah, setelah itu di sini kita ingin mengubah
pada table produk itu ingin menambahkan si primary key nih untuk si kolom ID, yaitu dengan menggunakan perintah alter table product at primary key. Lalu kita ketik di sini nama table yang ingin kita buat, kita tambahkan primary key. Misalnya di sini saya ingin menambahkan ID. Menambahkan primary key pada table ID. Nah, terus kita execute. Nah, setelah itu kita tampilkan lagi nih. Description. Table. Description product. Execute. Oke, sudah. Describe. Nah, describe product. Describe product. Oke. Nah, execute. Nah, maka ID yang telah kita tadi buat, dia key-nya menjadi primary key. Karena kita telah menambahkan primary key pada kolom ID. Nah, setelah itu, kita menggunakan perintah where clause, di mana where clause ini, dia fungsinya untuk mencari lebih detail tentang data yang telah kita buat nih. Misalnya, di sini saya ingin menampilkan pada kolom pada table produk yang dimana kuantitinya ini tuh yang 100 itu tuh keluar data apa aja. Nah, kita menggunakan select all dari table produk di mana kuantitinya dia sama dengan 100. Select. Nah, maka akan memunculkan data yang dimana hanya memiliki kuantiti 100. Nah, sini semua data memiliki kuantiti 100. Nah, setelah itu kita misalnya ingin menampilkan produk yang harganya 15.000, yaitu akan perintah select from product where price harganya 15.000. Nah, execute. Nah, maka data akan menampilkan yang hanya memiliki harga 15.000, yaitu ada mie ayam original dan mie ayam yamin. Gitu. Itu misalnya di sini kita mau menampilkan yang hanya memiliki ID P from product where ID-nya, misalnya di sini kita ingin menampilkan ID yang P0001 misalnya. Oke, kita execute. Nah, jadi data yang memiliki ID P001 itu adalah mie ayam original. Jadi fungsinya si primary key ini dia sebagai kunci unik. Jadi untuk primary key ini dia nilainya harus selalu berbeda. Jadi ketika kita menampilkan misalnya di sini memanggil ID yang P001, dia akan keluar mie ayam original. Jadi fungsinya si primary key ini tuh dia unik. Dia ID unik, jadi selalu berbeda dengan data yang lainnya. Jadi ketika kita ingin menampilkan suatu data, dia tidak hanya akan menampilkan satu data karena memiliki ID yang unik gitu. Terus setelah itu di sini kita ingin menampilkan misalnya di sini kita ingin mencari mie ayam bakso nih. Select from product where name. Jadi misalnya kita ingin mencari data mie ayam bakso.
mie ayam bakso apa, harganya berapa. Nah, kita bisa menggunakan select from product di mana pada kolom name dia mie ayam bakso nih. Execute. Nah, di sini dia akan menampilkan untuk mie ayam bakso dia yaitu mie ayam plus bakso dan harganya itu 20.000 dan di mana stoknya itu dia hanya 100 tuh. Nah, setelah itu kita ingin mengupdate data. Ingin mengupdate data, menambahkan kolom misalnya di sini. Kita menggunakan outer table product kolom. Nah, misalnya di sini kita ingin menambahkan kategori di mana kategori ini dia tipenya E6. Di mana di dalam kategori E6 ini kita hanya bisa menampilkan si makanan, lalu minuman, dan lain-lain. Nah, jadi fungsinya si tipe E6 ini dia hanya menampilkan data yang kita pilih. Misalnya di sini kita memasukkan makanan, minuman, dan lain-lain. Di mana kita menambahkan data ini setelah name, after name. Yuk. Alter table. Oh, oke salah. Misalnya di sini kita ingin menambah nih, menambah. Nah, di sini kita ingin menambahkan si kategori ini dengan tipe datanya E6. Jadi, tipe data E6 ini dia hanya menerima data makanan, minuman, dan lain-lain. Dan kita posisikan kategori ini setelah nama. Oke, kita select. Kita description. Oke. Describe product. Nah, nanti si kategori ini dia masuk setelah nama, di mana dia tipe datanya E6 dan hanya menerima data makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita ingin mengubah kolom nih, di mana mengubah kolom ini dia menggunakan perintah update. Update produk, set. Nah, kategori, misalnya kita ingin mengubah kolom kategori. Mana untuk makanan, kita tambahkan description. Description mie ayam original. Let's check R. Oke. Nah, di mana ID si mie ayam plus ceker ini dia ID-nya T0003. Oke.
execute. Nah, maka sudah. Oke, kita tampilkan lagi. Select from product. Nah, maka pada data yang ketiga ini, mie ayam ceker, dia memiliki kategori, yaitu makanan. Setelah itu, kita ingin mengubah value nih, value di kolom, mengubah value pada kolom produk, yaitu dengan menggunakan update, update produk, set price sama dengan price 5.000. Nah, jadi di sini kita bisa mengubah harga juga dengan menggunakan perintah update product set di mana kolom harganya. Nah, di sini untuk kolom harganya kita ingin menambahkan 5.000. Jadi naik harganya jadi 5.000. 5.000 where ID. Nah, di sini kita ingin menaikkan harga untuk mie ayam Yamin. Kita masukkan ID-nya, misalnya mie ayam Yamin itu ID-nya itu P0005. Nah, maka otomatis si mie Yamin ini dia harganya naik menjadi 20.000. Kayak kita. Yuk, kita select lagi. Nah, maka berubah mie Yamin harganya menjadi 20.000. Nah, setelah itu kita ingin menambahkan data baru. Misalnya di sini kita ingin buat data baru dulu. Insert into product ID name. Nah, sini misalnya kita ingin menambahkan data baru lagi nih P09. Dimana dia isinya mie ayam original yang harganya 15.000 dan stoknya 100. Nah, oke, udah lanjut. ID. Nah, di sini misalnya kita ingin menghapus si data yang ini, yang kita buat baru nih, yaitu dengan menggunakan perintah delete. Delete from product. Delete from product di mana ID-nya itu P009. Nah, kita ingin menghapus data yang memiliki ID P009, maka si produk mie ayam original pada yang memiliki ID P009 ini maka akan terhapus. Oke, execute. Nah, kita select from product lagi. Nah, maka si mie ayam original ini maka akan terhapus. Tuh. Misalnya kita menambahkan si data baru nih yang memiliki ID P09. Kayak kita select. Nah, maka si P009 ini dengan ID P09 dan dia mie ayam original, maka dia akan masuk lagi kan ke
data baru. Nah, setelah itu kita ingin menghapus si data yang telah kita buat tadi dengan menggunakan perintah delete from product, nama tabelnya di mana yang memiliki ID P009. Maka mie ayam original ini dia akan terhapus. Oke, kita execute. Nah, kita execute select from product. Nah, maka yang mie ayam original tadi dia terhapus. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.